memulai untuk kuliah hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Ya, pagi-pagi ini kayaknya enak banget ya. Kita harus kuliah pagi, masih jernih otak, mudah-mudahan. Ica, terima kasih fasilitasnya ya Ica ya. Sama-sama Bu. Oke, materi sudah terima semua. Ya, saya walaupun belum bisa menggunakan LMS, tetap saja saya mengirim ke LMS untuk materi. Yang Anda yang sudah bisa mempergunakan, silahkan digunakan LMS-nya. Kalau belum ya sama saya cuma upload aja. Setelah itu saya bingung mau ngapain di situ. Katanya sih bisa masuk macam-macam lah. Terus hari ini nanti setelah akhir dari perkuliahan saya akan memberikan tugas, tapi nggak terlalu banyak. Ini hanya untuk refresh mata kuliah yang hari ini untuk mengingat kembali saja. Tapi dikerjakan dan dikirim. Nanti Ica saya kasih nomor email saya, alamat email saya, ya. Baik Bu. Oke, yang mau bantu saya siapa ya? Share screen Untuk ya Bu. share screen, Ica atau siapa? Apa siapa? Terserah aja sih. Ica bisa Bu. Ica bisa. Nggak repot ya Cak ya? Nggak Enggak. apa-apa Cak, pahala kamu banyak. Biar teman-teman semua bahagia. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan hari ini kita masuk pada cost behavior analysis dan kok gitu Cak? Dan cost system and cost accumulation. Ya. Ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kalian bisa baca untuk hal-hal ini ya, mengklasifikasikan biaya tetap atau biaya semi variabel atau biaya variabel ya, untuk menentukan menggunakan tiga macam metode ya. Terus di sini untuk mendefinisikan penghitungan dengan menjelaskan penggunaan koefisien determinan. Dan juga untuk penjelasan penggunaan standar error estimasi. Dengan menggunakan sistem ini, maka estimasi biaya bisa digunakan dengan beberapa macam metode, last square dan metode internal confidence estimasi. Ya, untuk chapter 4 ya, untuk yang ini jadi ada dua materi ya, satu yang chapter 3, yang kedua chapter 4. Kalau chapter 4 itu ini ya, biasa untuk menyajikan. Cak, berikutnya Cak. Iya, pada umumnya untuk penggunaan, kalau di chapter 4 itu lebih menjelaskan mengenai ayat jurnal, ya, lalu menyajikan a set of cost of a good sold untuk perusahaan manufaktur. Jadi di sini biasa pembahasan adalah kebanyakan kita membahas mengenai pabrikasi atau manufaktur ya. Menyiapkan laporan perusahaan manufaktur dan menyebutkan jenis-jenis sistem biaya yang digunakan untuk menghitung biaya dan elemen-elemen yang digunakan diperlukan sebagai biaya produksi. Membedakan job order costing dan proses costing. Ya, berikutnya Ica, di sini bisa terlihat bahwa bentuk daripada biaya variabel, biaya tetap ya, biaya tetap di sini kalau biaya tetap lebih konstan ya, jadi dia lebih lurus saja ya, vertikal. Jadi tidak biaya tetap itu biaya tidak berubah walaupun volume produksinya bertambah. Jadi konstan saja, dia tidak seperti grafik gitu ya, tapi lebih ke arah lurus ya, lurus aja untuk tidak ada perubahannya jadinya. Biayanya situ-situ aja gitu kan ya. Kalau misalkan ada perubahan, misalkan itu biasanya disebut dengan biaya variabel atau semi variabel. Berikutnya, Cak. Nah, ini adalah grafik dari biaya variabel, lalu
Biaya yang berubah-berubah proporsional dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Ya, ini bentuk dari diagram biaya variabel. Yang berikutnya biaya semi variabel, ya, lebih ke memikirkan unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di situ, di dalam biaya tetap dan di dalam biaya variabel. Jadi itu disebut dengan semi variabel. Ya, ada dua unsur ya. Ya, berikutnya. Oke. Hilang. Ya. Oke. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel, tujuannya untuk menghitung predetermined factory, overhead, rate, and analysis varian, ya. Nah, di sini untuk menyusun anggaran fleksibel dan analisis varian, untuk menghitung direct cost atau biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Jadi ada biaya langsung yang merupakan satu margin kontribusinya di situ bisa kita menghitung dengan cara direct cost. Untuk menghitung analisis break even dan analisis cost profit, volume profit, ya. Di sini tujuannya juga untuk menghitung biaya diferensial, ya, dan analisis biaya perbandingan on comparative cost analysis untuk menghitung maksimal kehitungan jangka pendek dan analisis peminimalan biaya. Biasanya kan gitu, kalau di dalam suatu pabrik itu ada biaya-biaya yang istilahnya perubahan suatu biaya. Misalkan begini, pabrikasi sandal, jangan sandal ya, sandal selalu ini ya gampangnya. Misalkan ini makanan lah ya, pabrik makanan misalkan Indomie atau pabrik itu ya, pabrik mie ya, pabrik mie yang sudah di dalam bentuk kemasan makanan. Nah, di situ ada unsur-unsur menu yang berubah-berubah ya. Jadi misalkan dia mau bikin rasa rendang Padang, terus rasa apa ya lagi, misalkan rasa Jawa, misalnya rasa gudeg atau rasa apapun. Nah, di situ ada beberapa menu yang merupakan ada materialnya yang beda-beda. Misalkan rasa Padang itu harus menggunakan apa ya? Ini ya, rendang itu kan ada bumbu-bumbunya ya. Terus ada juga dia ada unsur dagingnya, ada unsur apa. Sementara kalau gudeg lebih ke arah mungkin harus disertakan dengan telur, ada apa gitu. Jadi semua material yang di dalamnya bisa berubah-berubah ya. Itulah jadi variannya ada di situ. Nah, di situ kita bisa menghitung berapa sih biaya yang terjadi untuk masing-masing produk yang berubah ya. Nah, di sini untuk menghitung analisis profitabilitas sebagai wilayah produk atau pelanggan. Nah, bisa juga ditentukan ya keuntungan daripada produk ya untuk menganalisa keuntungan daripada produk. Misalkan tadi ya kembali ke produk Indomie rasa rendang tadi lebih disukai jangan-jangan tidak lebih disukai di daerah wilayah Padang, Sumatera Barat, lebih disukai di wilayah Jawa, atau lebih disukai di wilayah Jawa Barat. Bisa saja terjadi seperti itu ya. Atau juga yang rasa tadi apa ya, soto Lamongan atau apa bisa juga disukai di wilayah Sumatera. Nah, kayak gitu untuk menghitung berapa jumlahnya keuntungan yang didapat dari macam-macam produk itu bisa kita menghitung dengan cara melihat biaya tetap dan biaya variabel ini. Itu gunanya untuk itu. Bagaimana produk itu, bagaimana pelanggan-pelanggan itu menyukai produk tersebut. Jadi kita dalam menghitung cost, misalnya distributor dalam suatu produk itu bisa diarahkan lebih ke arah Indonesia bagian barat katakan. Indonesia bagian barat berapa persen dari produk itu harus lebih terdistribusi di sana gitu ya. Nah, juga pelanggannya banyak di sana gitu kan. Beda-beda antara Jawa Barat, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Jadi semua produk yang yang dibuat itu masing-masing mempunyai kategori jumlah pelanggan yang berbeda. Nah, disinilah letak Indonesia itu benar-benar sangat bervariatif ya, juga kaya sekali. Jadi
Tapi begitu makanya orang yang memimpin Indonesia tuh hebat sekali loh sebenarnya. Ya kan, yang mampu memimpin Indonesia ini karena apa? Begitu banyak pulau, kita harus menyatukan dan kita juga harus mendistributorkan segala macam produk ya. Pengusaha-pengusaha ini harus kuat kalau di Indonesia. Karena apa? Karena ya banyak masyarakatnya. Setiap pulau, satu pulau aja udah berapa ribu juta masyarakat di situ ya. Berapa juta orang di situ ada kan. Nah, makanya banyak investor ingin sekali masuk ke Indonesia karena apa? Ya karena seperti itu. Itu loh banyak orangnya, banyak penggunanya dan hobi sekali, konsumtif sekali orang Indonesia ini. Itu benar loh, orang Indonesia konsumtif sekali loh. Makanya handphone itu udah masuk ke Indonesia banyak banget, yang Oppo lah, yang Epe, apa itu, Ono itu ya judulnya saya sampai lupa. Ada yang nama Oppo, Ojo, apalah segala saya bingung deh. Iya itu kan banyak banget yang Samsung kayak apa kayak gitu. Nah, Vivo, Viva itu kan banyak banget. Semua ingin masuk ke Indonesia karena apa? Karena begitu banyaknya penduduk Indonesia dan sangat membutuhkan handphone karena berbagai pulau di Indonesia sehingga kebutuhan itu sangat dibutuhkan. Mereka harus berkomunikasi dengan jarak jauh, maka yang digunakan adalah handphone. Nah, seperti itu. Kenapa sampai pengen membuat pabrikasi di Indonesia segala? Nah, tapi kendalanya di Indonesia adalah tenaga kerja yang memang maksimum. Jadi memang padat karya ya. Cuman mengimbanginya dengan kebijakan-kebijakan yang sangat sesungguhnya memang harus diatur sebaik mungkin sehingga investor tidak merugi, pekerja juga mendapatkan keuntungan dari segala sesuatu yang dia kerjakan di situ ya, sesuai lah gitu ya. Itu ini sedikit satu gambaran bagaimana sih sebenarnya memproduksi di Indonesia itu orang kepengen berlomba-lomba berinvestasi tapi harus melihat ininya juga ya, kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Seperti itu ya. Berikutnya Ica. Nah, di sini ada metode di dalam memisahkan biaya tetap dan variabel, ada 3 metode. Metode high and low point. Metode high dan and low point itu lebih mengarah pada pendekatan alternatif ya. lebih menggunakan titik-titik yang tinggi dan rendah ya di situ. Sedangkan di dalam scatter graph yaitu dengan metode yang menentukan persamaan suatu garis dengan memplot data di suatu grafik dengan hubungannya antara tingkat aktivitas dengan biaya-biaya yang terlihat, yang biaya-biaya yang ada di situ ya. Nah, sedangkan kalau metode last square ya, metode last square yaitu menggunakan ya titik ini ya, kuadran terkecil, ya kan? Kuadran terkecil diasumsikan terdapat hubungan linear dari variabel terikat dengan variabel bebas ya. Variabel yang terikat dengan variabel bebas di situ ya. Jadi di dalam 3 metode ini nanti kita ada beberapa contoh soalnya ya. Berikutnya. Ini ya contohnya ya. Contoh soalnya ya. Ya, ini ada suatu pabrik ya, electricity. Di dalam Januari sampai dengan Desember itu ada data dari bagian ini ya, keuangan menunjukkan bahwa electricity cost, biaya electricity, biaya untuk tenaga kerja ya yang langsung per jamnya itu Januari sekian ya sampai dengan total dan biaya rata-rata per bulannya 570 sedangkan direct labor hours-nya 35.000 ya. Ini US dollar ya di sini ya. Anda sudah baca ya ini ya, sudah dilihat ya.
Sudah dipelajari? Sudah, ya. Oke, di sini penyelesaiannya adalah bagaimana kita melihat variabel daripada data tersebut. Berikutnya, Ica. Komputer saya yang ini nggak hidup sih. Sebentar. Ya. Di sini untuk melihat high and low point-nya, yaitu untuk melihat yang paling tinggi, biaya yang paling tinggi di bulan Desember ya. Ya, benar ya. Di bulan Desember, yaitu biaya paling tinggi sebesar 680 ya. Sementara activities levelnya 48.000 ya. Ini saya nggak kelihatan deh, Cak. Tunggu, saya mesti ngeluarin ini dulu. Iya, Bu. Ya, ya, oke. Ya, di sini kalau paling rendah ya, biaya yang paling rendah di bulan Juli dan Agustus. Juli atau Agustus sama ya, 500 ya, 500 US dollar. Tunggu saya. Ya. Juli Agustus ya, 500 US dollar. Dia sama ya. Dan di sini aktivitas levelnya mencapai 26.000. Ya, oke. Nah, bagaimana untuk menghitung ininya ya? Variabel untuk menghitung high and low point-nya dengan variabel rate-nya 180 ya dibagi jumlah activity levelnya 22.000. Jadi 100 biaya dibagi dengan level activities-nya ya, per jamnya ya. Jadi di sini dapat 0,00818 per direct labor hours ya. Nah, untuk melihat ini kita menentukan ininya ya. Sedangkan yang di bawah adalah penentuan daripada fixed cost-nya ya. Untuk high dan low-nya tadi ya. Oh, itu kan udah terlihat ya. Nah, di sini tuh variabel cost-nya itu 393. Ada yang tahu dari mana jumlahnya? Perhitungannya adalah dari direct labor hours dikali 0,000818. Jadi 35.000 ya. Ada kan angka 35.000 paling bawah ya. 35.000 ya di tabel itu. 35.000 di ya. 35.000 di paling bawah monthly average ya. Monthly average itu ada di tabel yang paling bawah. Direct labor hours itu kan ada 35.000 terdiri dari adanya di monthly ya. Oke. Di monthly average itu ya. Jadi 35.000 dikali 0,0081 ya. 0,0081 itu berasal dari ini. Kalau saya gini-gini nggak bisa karena saya yang bukan ini ya, saya bukan nge-share-nya, jadi saya nggak bisa kasih apa. Nah itu, kamu aja deh. Nah, benar Ica. Nah itu dari 0, tunggu. Sebentar Ica, kembali ke tadi dulu ya. Jadi paham ya, kenapa mendapatkan 393, yaitu kita untuk menghitung fixed cost-nya dulu. Fixed cost-nya jadi 35.000 yang sebelumnya itu dikali 0,00818 ya, menjadi 287. Saya 286, sekian sih, tapi dibulatkan menjadi 287. Nah, kalau fixed cost, jadi biayanya karena fixed cost, jadi biayanya sama ya. Jadi high and low, Anda harus menempatkan di penempatan yang sama. 287, sedangkan di low juga 287, sehingga variabel cost-nya kita dapatkan 393. Yang satu lagi 213 itu berasal dari
pengalian tadi ya, yang pengalian dari 35.000 tadi ya. Berikutnya. Ini kalau ini untuk menentukan apa namanya grafiknya ya. Tapi kalau saya mungkin tidak terlalu ini ya buat saya ya, karena ini Anda tinggal memasangkan saja ininya apa namanya. Kalau di dalam itu sudah bisa terlihat ya di dalam Excel ya. Anda mungkin memasukkan data. Udah ada yang pernah menggunakan Excel belum untuk grafik? Kelas tunggu. Kembali saya dulu ke situ. Ya. Ada yang menggunakan Excel untuk pembuatan grafik? Ada yang sudah mencoba? Bisa kan ya? Jadi kalau sudah ada data seperti itu, maka Anda bisa menggunakan fasilitas di Excel itu ada untuk membuat grafik ya. Jadinya kalau ini scatter graph ini biasanya untuk menentukan setelah kita dapatkan hasil yang tadi, maka kita buatkan seperti itu. Nah, itu tinggal masukkan datanya di Excel. Oke. Berikutnya ya. Nah, ini ya. Kalau least squares itu yaitu ya, itu menentukan persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Oke. Jadi di sini ada biaya ya. Untuk menentukan biayanya, jadi A yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel kali X. Untuk variabelnya ini ada jumlah X1 dikurangin X, Y1 dikurangin Y, dibagi jumlah X1 ya, akumulasi X1 dikurangin X kuadrat, X dikurangin X dikalikan kuadrat ya. Bu. Ya. Bu, izin bertanya Bu. Buat tadi yang cari fixed cost itu Bu, bukannya itu hasil pengurangan dari total cost dikurangi variable cost ya Bu? Iya. Cuman menghitungnya Anda harus menghitung mendapatkan 287 itu dari mana? Kan harus menghitung fixed cost-nya dulu. Oh, saya kira itu caranya kita cari variable cost-nya itu dari menghitung dari Anda bisa labor cost-nya dikali sama 0,00818 itu Bu. Terus nanti total cost dikurangi variable cost ketemu fixed cost gitu Bu. Ya, Anda sudah coba belum? Sudah Bu tadi Bu. Ketemu Sudah. hasilnya gitu. Hasilnya Ya. sama. Ya bisa, bisa begitu juga. Tapi Anda bisa juga mencari dengan yang tadi ya, dari yang average sama yang 300 tadi ya, 335.000 dikali ini. Coba Anda paparkan coba gimana? Kalau menurut perhitungan Anda seperti apa? Kalau perhitungan saya Bu, kan Siapa itu sih? saya Rosalia Bu. Oh Rosalia, kenapa Rosalia? Silakan. Kan itu kan direct labor hours-nya malah saya tuh tadi ngitungnya gini Bu, dari yang kalau yang nyari yang high itu kan dari yang 680-nya itu dikaliin sama 0,000818. Sedangkan buat nyari yang variable cost-nya yang low itu caranya dari 500-nya itu 500 dari cost yang low itu dikalikan sama hasil variable rate-nya Bu. Itu. Terus nanti tinggal variable dikurangi. rate-nya gimana kamu kasih ininya? Variable rate-nya? Variable rate-nya kan itu kan yang 180 total dari cost. Total dari cost. High sama low-nya dikurangi. Terus kan yang activity level-nya itu juga dikurangi kan Bu, yang high sama low-nya. Kamu suaranya aku nggak dengar. Gimana? Rosalia tadi. Itu Bu, apa namanya? Dari yang yang variabelnya tadi 500 kamu kalikan
yang variabelnya itu nyari 500-nya dikalikan sama 0,00818 Ya, itu sama Bu. kemarin ya. Nanti ketemu variabel cost buat yang high. Terus kok buat yang low Bu. Yang Kalau low. misalnya buat yang high itu dikalikan sama 680 dikalikan 0,00818 Ya. Bu. Iya, bisa juga begitu. Makanya Anda bisa mencari beberapa cara untuk jadi direct labor di sini biaya yang kalian lihat di ini ya. Tabel tadi ya, tabelnya mana tadi? Nah, di sini ya, dari sini ya. Jadi Bu, maaf Bu. Tadi saya kebalik cara ngitungnya ya Bu ya. Coba kamu hitung dulu. Aduh. Itu nganu Bu, buat yang nyari variable cost-nya itu pakai activity levelnya, terus dikaliin sama variable rate-nya Bu. Activity-nya berapa coba? Activity levelnya berapa tadi itu? Activity levelnya itu kan yang dari high kan 48.000. Ya kan Bu, terus dikaliin 48.000. sama variable rate-nya Bu. 68.000. 48.000 yang dari Oh iya ya 48.000 kali ya dikalikan sama variable rate-nya yang 0,00 itu kan Bu. Terus habis itu kan itu ketemu variable cost yang high-nya. Terus nanti buat nyari yang low-nya pakai activity levelnya yang low Bu, yang 26.000. Terus nanti dikalikan sama 0,0818 gitu kan Bu. Kamu sudah kalikan itu? Sudah Bu, tadi Bu. Sudah ya. Jadi kamu dapat ya itu ya semua ya. Tapi bisa juga Anda melakukan tadi mencari fixed cost-nya dulu, nanti Anda tinggal mengurangi. Gitu ya. Iya. Ya, itu jadi beberapa cara bisa Anda lakukan ya. Seperti itu untuk yang mencari fixed cost-nya ya. Jadi tadi kamu udah dapat belum sih tadi ininya 680 kali 0,00813. Enggak Bu, bukan yang itu. Bukan pakai yang 680, pakainya yang activity levelnya Bu. Iya, berarti kalau activity levelnya kamu mencapai 48 berapa itu tadi? 48.000-nya dikalikan sama 0,00818 ribu kan? Ya. Tadi kamu kan kasih itu. Ya, tadi saya salah Bu. Saya bilang, loh kok kamu bisa dapat segitu tuh dari mana? Iya, maaf Bu ya. Nggak apa-apa. Nggak bagus Rosalia. Silakan Anda kalau ingin menyampaikan sesuatu, nggak apa-apa. 48.000 kali 0,000818. Iya. Berapa emang? Itu ketemunya 393-nya, Bu. Iya. Gimana menurut kamu? Iya, jadi kan tadi kan saya ngitungnya kan gitu kan, Bu. Terus buat yang fixed cost-nya saya tuh sepaham saya dari hasil total cost-nya itu terus langsung dikurangi Bu pakai variable cost-nya gitu. Cuma saya bingungnya gitu. Terus tadi Ibu bilang tadi yang dikaliin sama yang tabel yang di atas itu, makanya jadi saya agak bingung. Gitu aja sih Bu. Nggak dapat, ini hasilnya tidak dapat. Jadi kamu menggunakan fixed cost ya, mencari fixed cost-nya dulu ya untuk mendapatkan variable cost-nya, ya kan? 350 tadi ya dikurangi. Ini karena kita kan harus mencari fixed cost-nya dulu karena fix-nya ini kan memang harus tidak berubah, biaya yang tidak berubah. Nah, untuk menghasilkan variable cost-nya setelah jalan dari pengurangan 680 dikurang 283. Oke, 8287 ya. Seperti itu ya. Coba kamu inikan dulu deh, Rosalia. Kamu pastikan dulu perhitungan kamu ya. Nanti boleh kita berdiskusi lagi. Oke, ya. Kita lanjutkan dulu. Kalau sudah dapat Rosalia, bisa Rosalia? Oh iya, Bu. Nah, ya. Oke ya, nggak apa-apa Rosalia, nanti kalau ada satu hal yang ingin disampaikan silahkan. Nah, sekarang ini metode least squares ya. Di sini di dalam ini tadi sudah saya sampaikan ya, ini rumusnya. Lalu kita menghitungnya ya di tabel yang tadi, di tabel yang berikutnya, bukan yang tadi, yang berikutnya ya.
ini ada bulan Januari sampai Desember. Ini biaya Y ya atau Y itu di tabel 1, 2, 3 sampai dengan 7. Nah, ini sudah tertera data seperti ini. Jadi nanti mungkin soalnya bisa akan berbentuk seperti ini, ya. Nah, di sini rata-ratanya dari semuanya ini rata-ratanya dari total antara Januari, biaya Januari sampai dengan Desember jumlahnya 6.840 US dollar ya. Ini masih US dollar kalau nggak salah ya. Lalu di sini juga di kolom 2 dia totalnya kosong. Di kolom 3 428.000. Lalu di kolom 4 kosong ini kayaknya rupiah kali ya, nggak ini ya. Karena US dollar nggak mungkin juga ya segitu ya. Terus di kolom 5 5.012.000. Ya. 512 juta, aduh sorry deh. Ini 2.270.000 dan 40.800 rupiah. Nah ini rata-ratanya 570, yang di kolom 3 adalah ratanya 35. Kemudian untuk menghitung tadi biayanya adalah, coba di berikutnya. Ya, ini ya biaya variabelnya. Jadinya itu tadi rumusnya adalah untuk menentukan biaya maka kita harus mencari biaya variabel jumlah dari X1 dikurang X dikali Y1 dikurang Y dibagi jumlah dari X1 dikurang X2 penghasilnya dikuadratkan dulu ya. Jadi total kolom 0 ya dibagi dengan total kolom 5 sama dengan 0,004 ya. Nah, di situ sedangkan di sini sudah ditentukan di dalam ininya data tabelnya 570. Coba deh ke data tabel tadi deh, Neng. Nah, ini dari rata-ratanya ya. 570 biaya ini ya, variabelnya. Lalu di 570 sama dengan, kembali lagi ya. Ibu sebenarnya pakai dua komputer, tapi yang ini kok hang ya. Jadi 570 sama dengan, kita untuk mencari A-nya ya, biaya tetapnya, maka A plus tadi yang 0,0044 dikali 35. Ya. Lalu dapatnya adalah A-nya 416. Sampai di sini saya rasa paham ya. Untuk melihat tabel lalu memasukkan beberapa rumus-rumus yang ada, Anda tinggal menghitung. Bisa ya? Nanti di dalam soal tugas juga seperti ini. Silakan Anda menghitung untuk latihan saja. Kemudian berikutnya. Oh iya, ini tentang arus biaya produksi. Arus biaya produksi, loh, muncul banget. Ya, arus biaya produksi dari cash, depreciable asset, account payable, dan accrual, ya, dibayarkan langsung ke cost. Di sini adanya biaya material untuk pembayaran biaya material dan biaya material untuk pembeliannya, ya. Langsung kita di prosesnya adalah ke pabrik, ke inventory, persediaan ya, biaya persediaan. Lalu di sini diproses work in progress ya, diproses langsung sini direct material, direct labor itu dalam pemrosesan ini ada biaya-biaya material ya, yang langsung dan biaya untuk tenaga kerja dan juga overhead ya. Lalu di sini pembayaran dialokasikan untuk biaya pabrikasi lainnya
biaya langsung labor, factory overhead yang terdiri dari ya biaya biaya pabrik, overhead pabrik terdiri dari indirect labor, indirect material, head like power ya, seperti listrik, air, asuransi, dan biaya penyusutan. Ya, itu penyusutan. Nah, itu adalah berkaitan dengan adanya suatu proses produksi ya. Nah, di dalam proses produksi itu ada lagi yang kita sebut dengan cost of goods complete ya. Jadi di sini ada biaya barang-barang itu ya, yang kemudian menjadi kemudian di sini timbullah adanya finished good inventory ya, biaya persediaan ya, persediaan barang jadi ya. Lalu kita bisa temukan biaya dari harga biaya yang barang yang akan kita jual, cost of goods sold ya. Seperti itu. Jadi harga produksi penjualan itu bisa terjadi dengan tadi alurnya ya. Tadi alurnya dari pertama tuh cash ya, terus adanya material biaya material, terus langsung masuk ke pabrikasi ya, biaya persediaan. Nah, di situ ada dua macam ya. Di situ ada direct labor dan indirect labor. Di dalam prosesannya itu di situ ada juga biaya-biaya yang berhubungan dengan hasil akhir dari inventory. Nah, itulah ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Biaya produksi kenapa bisa terjadi harga produksi barang adalah alurnya seperti ini. Ya. Oke. Berikutnya ini hubungan antara general account of ini biasa ya, kalau ini Anda sudah bisa pahami pasti ya, kan udah akuntansi 1 sudah dapat ya. Ini dari kas, kalau seandainya pembelian secara hutang maka dia masuk ke account payable, lalu barangnya masuk ke material, dan di sini masuk ke, ini saya mestinya begini-begini pakai kursor ya, tapi saya mestinya yang share. Iya, arahin aja deh, Ica. Ya, iya, Ica ya. Jadi, nah ya benar, material, work in progress, terus langsung masuk ke finishing good, dan di situ bisa ke langsung adanya cost of a good sold. Tertera hasilnya ya. Kalau di sini biaya, ini prepaid expense, yang biaya yang dibayar di muka terjadinya ya di situ, maka langsung ke arah situ ya, factory overhead. Ya, dari factory overhead maka langsung work in progress. Seperti itu. Itulah alur-alurnya ya. Tapi kalau seandainya building equipment maka dia langsung ke arah material ya. Nah, itu juga various other account ya. Berbagai akun lainnya itu ini various other account tuh maksudnya akun-akun macam-macam lah di situ, ditampung di situ ya. Itu langsung masuk ke di debit adanya factory overhead ya. Nah, di situ kalau di accrued payroll ya, biaya penggajian yang masih harus dibayar, kita kan harus membuat anggaran, itu harus ada biaya penggajian yang harus dibayar. Jadi kita asumsikan di situ ya. Nah, lalu pembayaran payroll ya, dan di kreditnya adalah payroll. Oke, pada saat dibayar ya. Jadi dia di sini accrued-nya nanti akan menjadi 0 ya. Lalu jadi biaya gaji. Seperti itu. Oke. Nah, di sini biaya-biaya akunnya ini yang di kuning adalah biaya-biaya untuk akunnya ya. Itu jadi alur-alur dari general account of cost accounting ya. Berikutnya, silakan. Ini contoh dokumen sumber daya biaya. Ya, biaya material, dokumen yang sumbernya adalah purchasing office atau biaya
purchase order ya, invoice, purchase invoice, material dan requisition. Material requisition itu jadi permohonan. Jadi gini, kalau Anda ingin membutuhkan bahan baku, maka dokumen sumbernya ya adalah purchase order. Jadi ada namanya requisition. Jadi permohonan untuk pembelian barang dan disitu dibuatkan pengajuan ya, purchase ya, pembelian invoice untuk pembelian. Nah, sedangkan labor ya, tenaga kerja ya, itu bisa dokumennya yang kita lihat adalah ya tadi kan kalau itu dilihat adalah jangan lupa tuh ada material requisition itu perlu sekali dilihat karena kalau tidak ada permohonan untuk membeli suatu barang maka Anda jangan melakukan transaksi dulu, jangan melakukan penjurnalan, ya. Jangan melakukan penjurnalan kalau belum ada data pendukung seperti material requisition. Juga purchase invoice. Lalu kalau tenaga kerja kita lihat dulu ininya kalau sekarang sih udah nggak pakai ini ya, udah tidak pakai clock card gitu ya. Kalau dulu memang pakai clock card, jadi di situ ada nama, jam kerja, apa segala macam, lembur dan sebagainya. Jadi kayak dimasukkan di jam ceklek-ceklek itu, tapi sekarang kita udah pakai itu ya, absensi pakai jari kan. Di stand juga pakai jari juga kan ya? Oh nggak salah. Absensinya masih menggunakan jari nggak? Masih ya? Ica di kelas pakai guna jari nggak dulu? Terakhir kali enggak, Bu. Tapi udah enggak ya? Setelah kemarin liburan seharusnya pakai jari, cuman udah terlanjur corona. Oh iya. Jadi enggak jadi ya, itu enggak jadi. Jadi ya sayang banget ya waktu itu dibeli. Malah sekarang gini sih, sekarang tuh dosen yang melakukan absensi. Ya kan? Jadi sebelum kelas kita buka portal langsung melakukan absensi ya seperti sekarang ini kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, lalu slide berikutnya. Loh, kok saya hilang sih slide-nya? Oh iya, oke. Tadi udah selesai ya? Itu ya. Ini untuk menentukan direct material. Yang sebelumnya sudah selesai, Cak? Belum ini. Masih ke itu deh, Cak. Yang tadi sebelumnya, Cak. Harusnya saya sendiri sih ya yang ini ya. Iya, atau Ibu mau nge-share? Bisa nggak saya ini ya? Saya share sendiri gitu? Bisa, Bu. Emang bisa? Kamu udah kasih saya untuk meng-share gitu ya? Bentar ya, Bu. Kan harus ada dari hostnya ya? Kalau nggak salah sih. Benar nggak sih? Bisa, Bu. Udah. Udah ya? Oh, ini kali ya. Begitu ya, Cak ya? Benar kayak gini ya, Cak ya? Iya, benar, Bu. Saya nih kadang-kadang takut salah nih. Salah deh. Tuh kan. Oke. Kita udah. Sampai halaman berapa tadi itu ya? Bentar, ini kursornya soalnya nggak nyala. Ya. Saya sampai sini ya tadi ya. Ini factory. Oh, dari sini nih, Cak. Kita sampai sini ya. Oke, untuk factory overhead itu ada vendor invoice. Yang harus diperhatikan adalah dokumen atau sumbernya, vendor invoice, eligibility bills, dan
depreciation schedule. Jadi Anda dalam membuat jurnal harus melihat ya pelanggan ya, invoice daripada akun kita ya, vendor kita, terus utility bills, jadi kwitansi-kwitansi apa saja yang sudah terjadi transaksi, lalu depreciation schedule dari penyusutan ya. Tunggu ya, oke. Lalu di sini prem cost yaitu didapat dari direct material ditambah direct labor ya. Sedangkan conversion cost direct labor ditambah dengan manufacture biaya overhead pabrik ya. Nah, itu akan didapatkan conversion cost. Oke. Sini kita melihat jurnal untuk membuat jurnal. Kita selesai jam berapa sih, Cak? Jam 10 ya? Iya, Bu, jam 10. Kalau Anda kita mau ada istirahat 10 menit? Kalau di kelas itu butuh istirahat dulu nggak? Kalau ada mau istirahat, Ibu mau ke belakang dulu sebentar ya. Mau minum segala macam ya. 5 menit mungkin kita istirahatkan. Ya, Cak ya? Gitu, sebentar. Ibu ada ingin mau minum dulu sebentar? Iya, Bu, silakan. Tunggu, gimana nih caranya? Ya, aku sebentar deh, komut dulu deh. Entry, ini kita mau bicara tentang journal entry ya, journal entry untuk seandainya material dibeli secara kredit ya, 100.000 yang telah diterima, jadi kita beli bahan-bahan untuk pabrik 100.000 US dollar, maka jurnalnya adalah material pada akun payable ya. Sampai di sini paham ya? Sudah pernah kan ya di akuntansi 1 ya? Pasti sudah pernah. Ini udah semester 3 berarti udah mendapatkan mata kuliah itu ya. Lalu di sini kita kemudian seandainya membeli material diminta selama bulan berjalan untuk produksi. Oke. Maka sebesar 80.000 US dollar dan biaya tidak langsung dan biaya tak langsung pabrik ya 12.000, maka jurnalnya adalah work in progress 80.000 ya, factory overhead control 12.000 pada material bahan baku ya. Jadi di sini jumlahnya 92.000 dari 80.000 ditambah 12.000 ya. Ini ya penjumlahan ini ya. Ini sudah cukup jelas ya. Lalu bisa terjadi untuk biaya total gaji kotor 160.000, gaji tersebut terhutang dan telah dibayarkan. Maka jurnalnya adalah payroll pada accrued payroll ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan berapa jumlah karyawan, maka kita harus karyawan yang harus digaji, kita harus membuat jurnal accrued dulu ya. Jadi di sini setelah gaji kotor tersebut terhutang yang telah dibayarkan. Nah,
ya. Di sini kalau accrued kan masih harus dibayarkan, jadi gaji itu masih dijurnalkan di kredit. Lalu di sini pada saat kita membayar gaji tenaga kerja, maka debitnya accrued payroll 160, cashnya adalah 160 di kredit. Oke, sampai di sini masih paham ya? Bagaimana kalau seandainya distribusi gaji tersebut dibagi dalam beberapa kategori? Ya, upah buruh berlangsung ya itu 65%. Biaya ya overhead pabrik yang tidak langsung 15%. Lalu gaji bagian pemasaran 13%, gaji bagian administrasi 7%. Maka jurnalnya adalah jurnal entries-nya work in progress 104.000 dari pengalian 160 dikali 65% ya. Yang ini factory ini ya. Lalu marketing ya, bagian pemasaran nih. Ya. Bagian pemasaran 13% dari harga dari 160 ya. Ini juga tadi ya. 65% dari 160, biaya overhead pabrik 15%, factory overhead control ya. Terus marketing expenses, biaya pemasaran 13%, dan ini gaji bagian administrasi atau administrative expenses control 11.200 ya. Jadi totalnya adalah 160. Oke. Untuk transaksi factory overhead terdiri dari biaya depresiasi 21.300 ditambah dan asuransi dibayar di muka. Ini ada transaksi jadi ada biasanya kalau di setiap pabrik tuh harus mengasuransikan. Itu jumlah asuransinya biasanya persentase, tapi kalau di dalam soal biasanya ada persentase di beban dari asuransi. Nah, tapi sini sudah disebutkan asuransi dibayar di muka 1.200 US dollar. Maka di sini jurnal entry-nya factory overhead control ya 22.500. Lalu di sini akumulasi depresiasinya 21.300 dan prepaid expense-nya 1.200. Ya. Totalnya ini 22.500 ya dari ini ya, atau 21.300 ditambah 1.200. Oke. Ini factory overhead kontrol tidak diperinci, 26.340, 70%-nya dibayarkan tunai, sisanya masih hutang. Bagaimana ini jurnalnya? Ya. Jurnalnya factory overhead ya pada cash karena sudah dibayar ya, dibayar tunai 70%-nya, lalu sisanya masih hutang. Berarti di sini account payable. Ya. Oke. Sebentar ya. Ya. Berikutnya, jumlah yang diterima dari pelanggan atas pembayaran piutang mereka. Jadi pelanggan kita ya membayar kepada kita ya. Jadi kita terima cash tunai debit dan kreditnya account receivable 205.000 ya. Jadi cashnya pada account receivable itu kita mengurangi daripada account receivable ya. Sementara kita mendapatkan nilai kasnya. Kas atau bank di sini nanti. Transaksi berikutnya membayar hutang berupa hutang dagang
227.000 dan hutang estimasi pajak penghasilan 35.700. Di sini account payable ya, karena hutang dibayar berarti kita harus mendebitkan account payable. Estimasi income tax payable ini adanya di debit ya. Lalu kita karena kita membayar tunai hutang dagang kita sudah lunasi ya. Bukan lunasi ya, membayar hutang beberapa lah, ini mungkin juga belum lunas ya. Itu di sini ada mengurangi cash ya. Mengurangi cashnya 262.700 ya. Sampai di sini jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan dari jurnal-jurnal ini? Buy one get one. Kamu cakep banget ini fotonya nih. Halo Bu. Kamu di sini pakai baju kesatria apa? Ini siapa? Ini bukan kamu apa kamu ya? Tuh baju baju zaman dulu Bu, baju Belanda. Jenderal iya. Belanda. Jadi kamu itu ya di ini ya, di cropping taruh muka kamu ya di sini ya? Iya Bu, iseng aja. Bisa ya. Jadi Bu ntar bikinin ya. Tapi Bu pakai baju apa ya? Kelas kita tidak usah terlalu stres ya untuk menerima mata kuliah. Jadi saya juga nggak mau saya juga ikut stres. Jujur aja, saya kan mengajar banyak mata kuliah ya. Bukan akuntansi biaya saja ya, akuntansi pajak juga saya. Jadi saya juga nggak mau stres banget. Nanti kita kalau ini saya kasih tahu ya, orang kebanyakan yang kena COVID itu karena stres. Stresnya gini, aduh saya belum ini, aduh ini gitu. Itu kita hindari. Jadi kita happiness aja. Kita ngajar juga happy aja. Ya nggak, Cak? Bener nggak, Cak? Ya Fandi ya. Bener ya Fandi ya? Gitu. Betul Bu. Betul, iya. Jadi jangan usah stres. Nanti kalau ada masalah, gini. Oh ya, satu hal lagi. Kalau seandainya kalian ada masalah dengan, misalnya gini, saya kasih ada tugas gini-gini ya. Terus Anda bilang, Bu, kami udah terlalu banyak tugas gini-gini. Nggak apa-apa, sampaikan saja. Jadi saya akan mengurangi tugas Anda gitu loh. Tapi Anda benar-benar belajar loh, jangan nggak belajar gitu loh. Misalkan saya nggak banyakin tugas. Sebenarnya kan setiap pertemuan ada tugas, Cak, diinikan dulu, Cak. Diinikan dulu, Cak. Dikeluarin semua dulu deh, Cak. Saya yang harus ngeluarin dia, Cak ya? Saya tuh bingung deh kalau pakai ginian ya. Ada stop screen. Saya yang harus mengeluarkan ya, Cak ya? Wes lah, nggak ngerti, Cak. Pokoknya gitu aja deh ya. Pokoknya saya anggap kalian pada lihat saya semua lah ya. Saya ngoceh-ngoceh gini ya. Ya. Ini Irfan, kamu udah pakai toga? Kamu udah wisuda, Van? Waduh, si Irfan ini. Esther nggak stres kan, Esther? Bu. Iya, jangan stres ya. Iya, Bu. Iya, Rosalia, terus ini siapa yang saya lihat nih, tuh Tia nggak usah stres ya Tia. Enggak, Bu. Iya, happiness Tia. Terus Ranita, happy ya Ranita ya. Lutfi, Bu, selalu happy. Ya selalu happy dong. Terus nih Rafif juga ya, Rafif ya. Terus Hernita, Nadia, Muhammad. Siapa lagi ini? Rebecca. Rebecca tuh kayak penyanyi deh. Ya Messi. Ini Mesia Galuh. Rebecca kamu pintar nyanyi deh kayaknya. Terus Sinta, Dwi Nanda, ya. Terus Reza, Almira. Oke, Putra. Iya, sudah ya. Siapa nih? Bastian. Imam. Semua jangan ada yang stres ya. Kalian menerima mata kuliah ya itu dipahami di ini nggak usah stres banget ya. Gitu. Dari sampai materi ini ada yang ingin ditanyakan? Kamila sehat Kamila? Alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Iya. Kamu ada di kamar ya? Ya Bu. Aduh, ini siapa ini? Johannes Nixon,
Sehat ya? Kamu ada di... Oh iya, itu dia backgroundnya bagus tuh. Sehat, Bu, sehat. Sehat ya, harus sehat. Almira juga harus sehat ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanti Ibu kasih soal tapi nggak susah-susah amat kok. Terus gini, kalau seandainya UTS ada hal yang belum Ibu sampaikan, ya, di dalam UTS nanti kan UTS itu bukan Ibu saja yang buat soal ya, pasti ada dosen-dosen lain, kita kan ngumpulin soal gitu ya. Jadi ada sesuatu yang belum Ibu sampaikan, maka itu tanggung jawab Ibu untuk menilai, gitu. Jadi kalau tapi udah Ibu sampaikan Anda nggak bisa, itu ya tanggung jawab Anda lah, Anda dapat nilainya ya. Tapi kalau belum pernah Ibu sampaikan itu keluar, nah itu adalah tanggung jawab saya untuk memberikan nilai kepada Anda. Gitu. Ya. Jangan khawatir. Jadi tetap semangat, jangan sampai galau, risau ya. Soalnya semester kemarin ada yang begitu tuh. Ibu saya ini itu salah, dia masukkan apa segala macam tuh. Masukkan jawaban apa salah apa gimana. Akhirnya dia ulang lagi kan, ulang lagi. Tapi kan akhirnya dengan mengulang itu nilainya nggak maksimal, nggak dapat 100. Kalau nggak salah maksimum itu 79 deh. Kan sayang banget. Padahal pas pada saya lihat tuh jawabannya cukup bagus. Gitu. Jadi Anda hadapi saja semuanya ini, memang kita lagi dicoba ya. Semuanya di dunia ini lagi dicoba, jadi jangan terlalu stres. Ya, alhamdulillah yang saya dapat kabar bahwa kakak kelas Anda yang sudah lulus ada yang sudah masuk di itu aparat sipil negara, udah ada yang ASN, udah ada yang diterima. Bersyukur. Kita teruskan. Ini tadi sampai mana kita ya? Membayar hutang yang berupa hutang. Oh nih, jumlah yang diterima dari pelanggan atas pembayaran piutangnya. Ini sudah ya, tadi kas. Jadi kita menerima uang dan mengurangi akun receivable kita. Jadi di akun receivable itu akan berkurang 205.000 ya. Terus membayar hutang-hutang berupa hutang dagang dan hutang estimasi pajak penghasilan. Nah, di sini tadi account payable, karena kita punya hutang, sehingga yang adanya tadi awalnya ada di kredit, harus kita debitkan untuk mengurangi nilainya ya, 227.000. Sementara estimasi pajak penghasilan, ya, itu ada di debit sebesar 35.700. Berapa yang harus dibayar? Jadi penjumlahan antara account payable dan estimasi pajak penghasilan. Jumlahnya 262.700. Ya. Cukup jelas ya di sini ya. Nah, di sini akumulasi biaya pabrik overhead yang pada akun overhead kantor dibebankan ke akun work in progress. Bagaimana jurnalnya? Jadi work in progress pada factory overhead control. Ini jumlahnya 84.840 ya. Yang berikutnya, enggak deh kok ini aku hang ya yang di sini. Aduh, tahu deh. Berikutnya adalah pekerja yang telah selesai dan kemudian ditransfer ke finish good sebesar 320.000. Di sini kita melihat jurnalnya finish good ya pada work in progress 320.000 ya. Jadi Anda harus melihat ini nih, apa jurnal-jurnal ini ya. Tapi kalau udah tahu T account itu ya Anda udah hafal ya, di mana letak biaya, di mana letaknya account payable, di mana letaknya kas atau bank, persediaan atau inventory ya. Itu Anda harus sudah paham tuh adanya di mana, debit apa kredit ya. Kalau di kredit itu letak-letaknya apa saja, ada hutang ya, kewajiban-kewajiban gitu ya, dan juga hutang-hutang lainnya ya. Lalu berikutnya adalah penjualan sebesar
380.000, 40%-nya dibayar tunai dan sisanya berupa penjualan kredit. Harga pokok penjualan 75.000 dari penjualan. Nah, di sini tinggal dikalikan ya. Jadi kita harus membayar tunai 40% dari harga 384.000. Hasilnya 153.600. Ya. Terus account receivable-nya ya 230.400 ya sisanya. Karena kita membayar kredit. Ya. Bukan kita, maksudnya mereka membayarnya secara kredit ya. Terus penjualan 384.000. Oke. Di sini paham ya. Jadi harga pokok penjualan 75% dari harga harga pokok penjualan sebesar 75% dari penjualannya. Oke, berikutnya ini cost of goods sold-nya dan finish good-nya 288.000 ya. Ini cost of goods sold-nya debit dan pada finish good 288.000. Provisi pajak penghasilan 26.000. Maka di sini provisi income tax ya pada estimasi income tax. Tadi kan estimasi yang sebelumnya ada ya juga ya. Nah, ini adanya di provision-nya, adanya di provision for income tax-nya ada debit dan pada estimasi income tax payment. Oke. Ini gambaran dari cost of goods sold statement-nya, ya. Statement-nya segini, seperti ini. Direct material purchase, ya. Ya. Seperti ini ya. Jadi yes. Ya. Ini jadi statementnya seperti ini. Statement cost of goods sold. Ini Anda harus pelajari nih. Letak-letaknya ya. Kemudian berikutnya kita ke arah sistem biaya. Biaya yang dialokasikan ke unit produksi bisa saja berupa biaya aktual maupun biaya standar. Nah, pada actual standard cost system atau historis cost standard system, informasi biaya merupakan akumulasi seluruh biaya-biaya yang terjadi. Tetapi seluruh hasil produksi ditanggung lebih dahulu sehingga seluruh kegiatan suatu periode akuntansi selesai atau pada perusahaan jasa sehingga pada penyediaan jasanya selesai juga ya di sini ya. Ini pada standar cost system, produk kegiatan dan proses kegiatan dihitung berdasarkan jumlah kuantitas yang sudah ditetapkan di awal ya. Atau predetermined atas sumber daya yang digunakan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan awal atau predetermined ya. Nah, ini sistem biaya manufacturing. Ini cost measure-nya atau biaya diukur pada satu direct material. Ini ada juga diukur untuk direct material, terus direct labor. Di sini ada direct material, direct labor, variable overhead. Ya, di sini direct material, direct labor, variable overhead dan fixed overhead. Ini unsur-unsurnya ya. Nah, ini di sini adalah adanya actual prime cost ya. Terus actual prime cost juga. Kalau sana historis amount-nya, kalau di sini historis amount for direct material and direct labor, prudential amount for overhead. Ini standarnya. Ya. Ya, seperti inilah sistem biayanya ya. Oke. Ini akumulasi biayanya, job order costing. Biaya diakumulasikan per tiap-tiap batch, lot atau pesanan pelanggan. Ya, digunakan bila produk dibuat bersifat heterogen.
Jadi kalau ada order, ya biaya order itu, maka dilihat dulu dari jumlah pesanan pelanggannya, ya, setiap satuan. Ini proses costingnya atau proses pembiayaannya. Biaya diakumulasi berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Lalu diterapkan pada industri seperti pabrik tepung, minyak, pabrik tepung, minuman dan bahan kimia, tekstil dan sebagainya. Nah, blended cost yaitu produksi memiliki perbedaan bahan baku secara signifikan. Tetap seluruh biaya konversi digunakan secara bersama-sama dalam jumlah yang besar. Biaya baku diakumulasi menggunakan job order, costing, biaya konversi, akumulasi menggunakan proses costingnya ya. Sini Blackwoods costing, cara untuk mengakumulasi biaya produk pabrik atau bagian pabrik yang proses kerjanya sedemikian sangat cepat. Ya. Nih perbandingannya di sini. Tunggu dulu ya. Ini perbandingannya. Ini metode-metode ya di sini yang tadi di sana itu yang tadi sebelumnya. Yang ini maka dibuat satu bentuk seperti aspek type system ya, ini ya metodenya job order, blended, proses dan Blackwoods. Di sini spesifikasi untuk bed, lot, kontrak, terus amount tadi ya, amount output itu adanya one job, bed, lot, or kontrak ya. Jadi Anda bisa baca di sini nanti. Nah, di sini tidak ada di amount of detail accounting done for work progress, yaitu di sini job ordernya sangat tinggi ya, blendednya juga. Nah, di sini moderate summaries for each department or process. Di sini tidak ada Blackwoods-nya. Ya. Oke. Udah selesai ya? Bisa selesai. Mengeluarkan ini gimana? Oh, stop share. Oke. Ya. Saya rasa udah cukup kuliah hari ini. Ini masih jam berapa sih? Masih banyak ya waktunya ya? Masih jam 9, Bu. Oh, masih serius sih jam. Oh iya jam 9. Saya kecepetan ya ngajarnya ya. Enggak apa-apa kok, Bu. Enggak apa-apa ya? Oh iya, oke. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau suatu pabrik itu memang banyak sekali biaya-biaya yang berhubungan dengan antara variable cost dengan fixed cost. Semi variable juga ada di situ ya. Jadi kalau seandainya pabrikasi membuat satu produk berbagai macam jenis, maka dia harus mengklasifikasikan beberapa bentuk-bentuk daripada variabel cost-nya untuk misalkan untuk tipe A, tipe B seperti apa, seperti itu ya. Jadi memang agak complicated sih kalau mau kalau menghitung akuntansi di pabrik. Saya pernah bekerja di kalian tahu nggak pabrik tekstil Gokak Indonesia? Pernah dengar? Enggak pernah ya. Itu saya pernah di situ bagian akuntansi. Begitu rumitnya untuk menghitung cost accounting-nya. Karena ada lagi nanti ada bahan-bahan yang kalau kapas itu terdiri dari kapas yang sintetis dengan kapas beneran. Jadi di situ harus dicampur. Nah, seandainya dalam tenunan itu tidak terjadi bentuk kain, maka di situ waste, jadi bahan sisa. Bahan sisa itu sebenarnya udah akan jadi tapi tidak jadi gitu. Jadi harus diturunin gitu loh. Harus di drop semuanya, tidak bisa karena ini nggak akan menjadi kain yang bagus lah gitu ceritanya ya. Nanti kainnya bolong-bolong atau gimana lah gitu, nggak sama-sama. Nah itu biasanya di situ perhitungannya agak rumit.
sangat rumit di situ karena tadinya sudah naik ke atas, itu sudah merupakan biaya ini ya, biaya yang fixed cost-nya, tahu-tahu harus turun, harus di drop itu. Nah itu bagaimana? Jadi ada akun sendiri waste jadi bahan sisa, dianggap itu sudah tidak jadi. Nah itu bisa biasanya pabrik-pabrik itu akan menjual kembali, tapi dipergunakan tidak untuk baju, mungkin untuk apa ya? Entah dipakai buat apa ya? Apa? Biasanya? Iya, yang bisa jadi. Jadi apa? Fandi, nggak kedengeran suara kamu? Buat keset. Oh iya, bisa saja jadi seperti itu. Tapi jadi artinya itu ada penampungnya di situ. Ini Ibu agak sedikit cerita ya, karena pengalaman ya. Jadi ada yang nampung, nanti sama dia dibikin lagi. Dibikin seperti ya mungkin keset, entah apa ya, entah jadi lap gitu ya, jadi lap rumah tangga atau apa. Tapi ada nilai jualnya. Nah, seperti itu ada penampungnya dan kita menjual. Jadi bukan walaupun waste tapi bisa menjadikan uang juga. Tapi apa yang terjadi di perusahaan itu? Ada kerugian, ya, kerugian dari biaya produksi. Nah, itu bisa dikategorikan ya tadi biaya yang macam-macam yang bisa kita masukkan ke dalam satu akun yang menampung segala macam pendapatan, other income ya, other income pendapatan yang dirasa itu sebenarnya tidak pernah ada di ini ya, diasumsikan tidak pernah ada, tapi kita tiba-tiba harus begitu. Tapi walaupun rugi, tapi ada penghasilan yang bisa ditampung di situ, dimasukkan dalam tampungan itu ya. Tadi yang namanya apa ya, various ya, berbagai akun lainnya ya, various other account di situ. Nah seperti itu. Kalau seandainya suatu pabrik mempunyai overhead yang tinggi, jadi biaya pekerja yang cukup tinggi, apa yang terjadi? Bisa ada yang menjelaskan di sini? Silakan. Kita diskusi nih sekarang nih. Misalkan gini, terlalu banyak terlalu banyak pegawainya dibanding dari yang akan dihasilkan. Apa yang terjadi di perusahaan tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Biaya overhead terlalu tinggi? Irfan pakai masker ya, Irfan lagi bersama-sama sama yang lain ya. Irfan bisa menjelaskan atau ada yang ingin memberikan penjelasan? Silakan. Ya. Buy one get one nih mana buy one get one? Yo, nggak ada suaranya buy one get one. Hadir Bu. Hadir. Ingin coba menjelaskan? Belum dapat Bu. Belum dapat, nggak apa-apa, Mbak Iwan. Jadi ya kalau seandainya overhead terlalu tinggi, memang itu mengakibatkan perusahaan terlalu mempunyai beban yang sangat berat untuk pembiayaannya. Jadi diusahakan kalau overhead itu tidak terlalu banyak. Jadi kita membuat asumsi, membuat satu anggaran di mana biaya overhead itu tidak mencapai pada titik yang maksimal, ya. Jadi untuk mencapai profit dalam satu perusahaan sebisa mungkin biaya overhead itu tidak terlalu tinggi, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya, jadi bukannya artinya ini ya harus menekan biaya, enggak juga, yang harus dikeluarkan biar sekarang. Tapi kalau ada hal-hal yang sepertinya menghindari tadi tuh, salah satunya menghindari kesalahan dalam pembuatan produk. Itu salah satu penyebab dari kenapa terjadinya kerugian dalam suatu pabrik. Itu di pabrik itu overhead tinggi sekali. Jadi makanya di situ ada supervisor kepala pabrik itu harus mengawasi setiap anak buah dalam melakukan pekerjaannya. Seperti di tekstil tadi ya saya sebutkan bahwa
Kalau seandainya dia tidak memantau setiap anak buahnya dalam melakukan pekerjaan, misalkan itu kalau nenun itu complicated banget loh. Cara memasukkan benangnya, cara melihat kapas, ya, mana yang baik itu tidak mudah. Harus mempunyai orang kekuasaan. Makanya kan ada sekolah Institut Teknik Tekstil kalau nggak salah. Nah itu karena begitu sulitnya. Nah menangani pabrik tekstil. Tapi sekarang mungkin udah agak ada alat yang modern ya, jadi lebih agak mudah dan tinggal dimasukkan saja. Tapi itu pun kalau seandainya mutu dari benang tersebut tidak bagus, maka dia otomatis secara digital tidak akan menerima, tidak mau masuk gitulah ke situ. Nah seperti itulah. Jadi Ibu tuh mulai kerja tahun 83, Anda belum ada apa-apa ya di situ ya? Belum direncanakan, Bu. Belum direncanakan, mungkin orang tua Anda juga belum menikah, jangan-jangan. Iya kan? Iya, saya tuh kerja aku maksudnya ya dari 85 lah, 83 lah. Itu udah mulai masuk dunia kerja. Waktu itu juga udah saya kuliah pernah kuliah di UPN juga ya. UPN. Nah, itu jadi gitu. Segala sesuatunya tuh saya perhatikan bagaimana sih sistem flow kerjanya gitu kan. Nah itu rupanya paling complicated yang pernah saya alami ya, pengalaman yaitu di pabrik, yaitu pabrik. Tapi bukan saya kerja di pabrik ya, saya di headnya ya, maksudnya di ininya, di kantorannya. Cuman kan kita kadang-kadang kan kalau pusat itu harus mengecek stack of name gitu kan. Stock of name itu berarti kita harus melihat berapa sih jumlah sesuai nggak sih sama data yang dikirimkan ke pabrik seperti itu kan. Nah itu kita cekin tuh satu-satu. Nah itu, aduh udah deh benar-benar kasihan juga. Tapi kasihan sekali dah buru-buru pabrik itu ya. Nggak tega juga sih, tapi ya bagaimana, itu kan kerjaan mereka. Nah itu banyak terjadi kebocoran-kebocoran dalam pembiayaan di situ. Hal-hal yang tidak memungkinkan bisa saja terjadi di situ ya. Seperti gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak usah menyangkut mata kuliah boleh. Saya ada Bu yang nanya Bu. Iya boleh. Tadi kalau misalkan dibilang biaya overhead-nya terlalu tinggi kan nggak bagus juga Bu. Tapi kalau misalkan terlalu rendah juga, apakah itu bagus juga? Apakah itu bagus? Apa nggak bagus juga Bu? Ya kalau terlalu rendah, kasihan lah ya. Maksudnya kita nggak bagus juga gitu. Jadi memang harus standar, harus ada standarisasi. Jadi kalau misalnya terlalu rendah, itu mengakibatkan banyak di situ yang misalkan untuk biaya labornya terlalu rendah. Ya mereka juga nggak mau kerjanya males-malesan gitu kan, masang jarum aja salah gitu kan ya, naro ini aja salah gitu kan ya, naro misalkan situ Indomie, bikin Indomie terus ininya salah gitu kan, racikannya salah gitu kan, naro packagingnya juga salah. Nah itu kan menyebabkan kerugian dari perusahaan. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau saya sampaikan di sini tidak boleh, jangan terlalu tinggi, artinya kita harus mempunyai standarisasi dan harus mengikuti sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat sebelumnya, budgeting kita seperti apa. Tapi tiba-tiba ada suatu realisasinya, biaya realisasi pada saat terjadi di akhir tahun itu terlalu tinggi, maka itu harus adanya inspeksi ya. Jadi adanya pengecekan kembali dari pusat, pengecekan kembali. Ini kenapa sih terlalu tinggi gitu kan? Coba deh dicek kembali gitu kan, seperti itu. Sehingga bisa merubah sistem atau Anda kan udah belajar manajemen nih, atau mengganti orang dengan itu ya, menempatkan ke tempat yang lainnya yang lebih baik. Mungkin dia di situ nggak cocok dalam menghitung biaya pabrik, bisa jadi terjadi di situ. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Iya ya, saya mau ngirim ini dulu. Mau ngirim soal.
Nanti inikan ke itu ya, ke Ica ya, Cak. Satu file aja ya, Cak. Kumpulnya kapan, Bu? Oh ya, soal ini paling nggak maksimal 3 hari deh. Ya, 3 hari setelah kita pertemuan ini. Jadi Anda juga kan sudah bebas tuh. Nggak banyak kok ininya. Apa namanya? Soalnya sedikit. Oh, berarti Senin ya, Bu? Hah? Kenapa, Nak? Senin, Bu. Kenapa? Senin, Bu. Oh iya, Senin boleh. Iya, Senin boleh. Sekarang apa ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin, Selasa juga masih nggak apa-apa lah. Ya. Oke. Saya kirim ke grup. Nanti ininya ke ya, terima ya. Oh iya, ini yang udah penuh semua ya. Ini siapa nih yang ngirim ini nih? Irfan. Gambar. Hah? Irfan tadi, Bu. Irfan ya? Irfan udah semua ya? 29 ya, Van? Ini udah full semua ya, Van ya? Iya, Bu, 29. Saya mau pakai buat ini deh, buat portal. Oh iya, Irfan, ya udah kalau Irfan bisa nanti tolong itu deh. Jadi tugasnya Irfan moto-motoin. Enggak, soalnya aku nggak pernah ngepas gitu, terus kayak, Bu ini kok mahasiswanya cuma segini. Loh, perasaan ya saya mesti 2 slide nggak bisa di portal itu nggak bisa mencapai 2 slide gitu. Makanya saya kadang-kadang ngambil partisipan itu loh. Kan ada nama-namanya tuh. Kayak gitu. Kalau di sampingnya dikasih partisipan bisa ya, Van ya? Irfan, mana Irfan? Tuh kan, Irfan di sini aja nggak ada nih, di sebelahnya. Mana? Irfan ya, Van ya? Oh, kamu yang tadi pakai toga ya, Van? Iya, Bu. Iya. Jadi ntar tambahin partisipan gimana? Bisa nggak, Van? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadinya partisipan terus ini ya. Jadi aku tidak dipertanyakan. Ini mukanya siapa aja ya, Bu? Baca aja itu ada nama-namanya gitu kan? Kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang udah pada off cam, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggak, nanti berikutnya, Van. Kamu saya tugasin itu nggak apa-apa, nggak berat kan, Van? Nggak ngangkut 50 kilo kok, Van. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Ada yang ingin bertanya? Esther? Ya, Lutfi izin bertanya, Bu. Iya, silakan Lutfi. Tadi soal akumulasi biaya, Bu, itu jenis-jenisnya kan ada 4. Nah, itu biasanya pabrik-pabrik itu langsung menggunakan semuanya atau ada spesifikasi pabrik, misalnya pabrik ini menggunakan ini gitu-gitu. Kalau akumulasi biaya ya itu kan tergantung kategorinya ya, biaya macam-macam ya. Yang apa? Tapi kalau akumulasi biaya itu memang harus tertera banyak biaya-biaya yang sudah harus dibiayakan gitu loh. Maksud pertanyaan kamu adalah apakah pabrik gimana, Lutfi? Misalnya satu pabrik itu gunain beberapa metode atau cuma satu pabrik menggunakan satu metode gitu dalam penerapannya. Dalam penerapannya ya, sesuai harus semua metode, maksudnya gini, dia harus memilih metode mana yang harus dia gunakan gitu loh. Kan situ banyak ya. Dia menggunakan apa, nah terus sesuai dengan bentuk dari pabrik tersebut. Ya, bentuk dari pabrik tersebut. Jadi tidak sama ya masing-masing pabrik menggunakannya ya. Oke, cukup jelas ya, Lutfi? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Tentang bedanya payroll sama wages ini apa ya, Bu? Kalau payroll kan gaji ya. Gaji. Ya, kalau wages? Wages sih gaji juga, cuman kan dia bentuknya gini. Sama aja sih sebenarnya itu ya. Cuman kan kalau wages itu kan tenaga kasar ya, bukan tenaga kasar gimana? Wages expense. Nah, ya, jadi sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuman penerapannya aja nanti di ini.
di dalam akuntansi. Ya. Lalu sebentar, ada lagi? Ini saya akan menyampaikan sebentar. Tunggu. Ada soal lagi nih, tunggu deh. Cuman saya belum sempat ini deh. Mau ditambahin lagi nggak soal yang bercukup itu aja ya? Udah pada lihat belum sih soal yang saya sampaikan? Coba dilihat deh. Apa cukup mudah, apa nggak mau ditambahin lagi? Apa mau ditambah 10 lagi? Cukup, Bu. Udah cukup. Cukup ya? Rosalia cukup ya? Rosalia mulu saya. Cukup ya segitu ya? Udah lihat ya soalnya ya? Mau ditambahin lagi nggak, Cak? Nggak usah ya, Cak ya? Cukup ya? Segini aja ya? Cukup, Bu, cukup. Nanti kalau nambah lagi, kalian nggak bisa ngerjain yang lain lagi. Saya tambahin 10, nggak bisa ngerjain yang lain lagi. Iya, benar, Bu. Jadi udah... Ini buy one but get one gimana nih? Nggak ada suaranya nih. 7, Bu. 7, Bu. Kamu belum potong rambut jadi gitu ya? Jangan ditambah, Bu. Itu kasihan tuh, Bu. Muka-mukanya tuh, Bu. Lihat tuh, Bu. Iya, mukanya tembem begitu ya. Kayak gitu ya. Bu, kantong matanya ada yang sampai 4 tuh, Bu. Kasihan, Bu. Oh, gitu ya. Oh, iya. Oke. Terus ada lagi yang ditanya? Sudah cukup? Ibu mau laporan? Masih ada setengah jam deh. Nggak apa-apa ya? Masih ada 20 menit lagi, Bu. 20 menit? Nggak apa-apa kok, Bu. 20 menit saya buat laporan dulu deh. Saya nulis-nulis soalnya banyak juga ini. Udah cukup ya? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Silakan. Kalau udah cukup ya nggak apa-apa. Saya tutup dulu kuliah hari ini. Bu, Ica mau nanya. Ini pertanyaan dari teman-teman. Orang ini nanya, yang anak laki-lakinya nanya, anak ibu apa kabar gitu, Bu? Oh, baik. Anak saya lagi kuliah juga tuh, yang di UNS lagi kuliah juga dia. Dia lagi. Semangat Lutfi. Semangat Lutfi. Ayo Lutfi. Oh, kuliah ini manajemen strategi tadi katanya. Manajemen strategi tadi. Kamu kuliah apa hari ini? Manajemen strategi gitu. Kasihan juga itu, dia udah kangen banget teman-temannya di Solo katanya gitu. Aduh, saya kangen deh mah. Ya kamu kesana aja kalau mau kena pandemi, saya bilang gitu. Orang pada pulang kok malah mau ke sana gitu. Iya, sama kalian semua kuliah. Makanya saya sangat mengerti apa yang dirasakan mahasiswa saya karena anak saya juga mahasiswa. Sama banget, maksudnya nggak jauh beda lah, kecuali anak saya udah pada kerja, ya saya inilah sama kalian mungkin agak-agak gimana gitu, tapi saya merasakan bagaimana dia juga butuh apa ya, butuh ya happy lah, jangan Anda stres gitulah, apalagi mereka tidak ketemu dengan teman-temannya, yang dirasakan seperti itu. Mereka tidak ketemu dengan teman-temannya, ya ketemu katanya, saya pernah lihat di ininya ya, ini jadi cerita nggak apa-apa ya, jadi melihat di kamera dia ketawa-ketawa, kita lagi main mah katanya, main apa? Mainnya di Zoom katanya, mainnya ketawa-ketawa di Zoom, bermain bersama teman-temannya tapi di Zoom gitu loh. Nah kayak gitu, menyedihkan sekali ya, maksudnya ya kita tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi seperti ini gitu loh. Masa main sih di dunia maya gitu ya, lucu ya. Karena dia sebenarnya dia aktif banget di UNS, itu aktif sekali, kegiatan mahasiswa apa segala macam. Nah dia merasa aduh nggak ada yang aku kerjakan kayak gimana gitu loh, seperti itu, kayak gitu tuh. Lucunya apa, kalau orang-orang demo, dia sih demo tapi dia jualan minuman katanya. Wah untungnya gede mah kalau jualan minuman pada saat demo katanya gitu.
Saya jadi ketawa. Pak kamu tuh dulu ya waktu semester yang waktu sebelum pandemi itu kan ada tuh yang demo-demo juga kan. Kamu ikut demo? Ikut demo. Saya kan sama marah-marah kan. Bukan gitu. Aku jualan katanya gitu. Jualan minuman lumayan hasilnya katanya gitu. Jadi dimanfaatkan sama dia. Bukan dia sendiri, teman-temannya juga ya. Roti-roti kecil-kecil lah gitu-gitulah. Seperti ya anak mahasiswa kos-kosan lah. Biasa mencari tambahan mungkin. Oke. Sisanya berapa lagi waktunya? Aku mesti laporan ini, Neng. 20 menit, Bu. Iya. Saya rasa begitu Ibu mesti nulis-nulis mengarang-ngarang indah kepada portal supaya seindah mahasiswa saya di kelas 305 ini. Jadi saya harus mengarang dulu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, terima kasih. Kita kasih reaction. Tepuk tangan. Oke, ya. Terima kasih. Good. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima Dadah. kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kirim salam ya, Bu. Iya. Sama Lutfi. Pasti saya sampaikan. Bu, banyak yang mau kenalan, Bu. Imam Wahyu sama Fandi mau kenalan. Oke, terima kasih ya. Ya, dadah. Kan aku bilang aku nekatan, guys. Enggak apa-apa, sikat aja, Sa. Kalian jangan pancing nekatku karena aku nekatan. Udah tidur.